Sobat Bahari, masih dalam rangkaian Penas nih. Kali ini kita langsung di Gorontalo. Kembali lagi dalam podcast Carlota, kanal obrolan kita bersama saya Febri. Kembali lagi menjumpai Sobat Bahari di rumah dalam kita memberikan informasi atau bincang-bincang hangat nih, khususnya untuk terkait Penas maupun tentang pengembangan sumber daya manusia, kelautan, dan perikanan. Nah, di episode kita hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita nih, yaitu Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelautan, dan Perikanan, Ibu Lili. Terima kasih Ibu sudah datang hadir bersama kita, menyempatkan waktu untuk kita podcast bincang-bincang hangat nih Bu. Oke. Apalagi dengan suasana sunset kita nih di belakang kita nih Bu. Anginnya juga enak ya, walaupun tadi panas banget siang ya. Oke Bu, kita mulai aja kali ya Bu. Boleh, ya? silakan. Oke, Bu, di hari pertama Penas nih, kita lihat walaupun mungkin sudah mau malam nih Bu, tapi kelihatannya euforianya atau antusias dari masyarakat sini masih sangat luar biasa nih. Gimana Bu tanggapannya untuk pelaksanaan Penas di hari pertama ini? Oke, ya memang kalau kegiatan pekan ya, pekan nasional tani nelayan ya, bertemu yang setiap 3 tahunan sampai 5 tahunan. Pengalaman saya yang sebelumnya juga diadakan di Kota Padang ya, kalau salah 2022 itu memang ternyata saya kira masih menjadi magnet gitu ya. Masih menjadi magnet untuk masyarakat melihat ada apa sih sebenarnya di Penas ini gitu ya. Tadi pagi juga kita baru acara pembukaan oleh Pak Wapres ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana petani, kemudian nelayan dari seluruh Indonesia tuh kumpul gitu ya di sini ya. Bahkan tuh jadi saya juga terharu juga ya, rupanya karena ini rutin diadakan setiap 3 atau 5 tahun. Nah ini para KTNA ini ya, terutama para wanitanya nih, saya lihat juga antusias banget. Mereka sampai nabung loh untuk bisa datang ke sini dengan cara apapun gitu kan. Jadi saya kira memang mungkin event ini tetap bisa dipertahankan. Tapi kalau saya lihat mungkin situasi sekarang ini kita perlu agak sedikit ubah gitu ya. Bukan hanya sekedar pameran saja, tapi mungkin ya sudah komersial dalam hal bahwa ini sesuatu yang bisa ada apa ya, mempertemukan antara pelaku usaha gitu ya, dengan antar mereka yang membutuhkan, yang punya produksi gitu ya, dan seterusnya. Itu mungkin perlu menjadi hal masukan untuk penyelenggara yang berikutnya. Oke, luar biasa ya. Nah, berarti ini ajang yang ditunggu-tunggu juga Bu ya, tentang untuk misalnya jalin kolaborasi ataupun mitra bisnis gitu ya Bu ya? Betul, betul. Nah itu memang harus, jadi bukan hanya sekedar masyarakat itu datang melihat, tapi bahwa itu putus gitu ya. Tidak ada sebenarnya kedatangan mereka itu tidak ditangkap, dan atau yang memang lebih baik itu dipersiapkan gitu ya. Jadi kalau memang itu ada produk-produk terkait dengan pertanian atau kita perikanan ya, mungkin memang di sini bisa dipertemukan antar gitu ya, antar pelaku yang saling membutuhkan. Saya melihatnya gitu. Oke, ya Bu. Penas ini nggak jauh-jauh juga dari penyuluh nih Bu. Betul, betul. Kebetulan penyuluh juga di bawah eselon kita Bu ya. Nah, Febri penasaran sedikit nih Bu. Kira-kira kiat apa aja sih kalau dari Ibu untuk para penyuluh perikanan kita nih agar performa mereka lebih baik lagi ke depannya? Oke. Jadi gini, kan penyuluh itu salah satu aktor ya kalau buat kita ya, salah satu aktor daripada pengembangan SDM yang secara sebenarnya non formal atau informal itu keseharian mendampingi masyarakat. Betul. Ya. Dan mungkin saya mengawali tadi juga hari ini sebenarnya saya ada ketemu dengan nelayan dari tempat tugasnya di daerah Serang yang dia juga adalah wakil dari KTNA di sana. Oh wow. Jadi itu baru satu yang ketemu ya. Bisa jadi mungkin yang lainnya ada, cuma pas nggak ketemuan lagi gitu. Maksudnya saya gini, ini kan clear ya bahwa penyuluh itu jadi bukan hanya sebagai tugasnya sebagai penyuluh, tapi ternyata secara tidak langsung walaupun dia adalah pegawai pusat, daerah itu mempercayai dirinya untuk membawakan daerah itu ya dalam hal kegiatan-kegiatan event seperti ini. Nah kalau saya boleh menyarankan memang ke depan ya, ini yang nanti kita pikirkan ya, saya berharap penyuluh-penyuluh juga tentunya secara sukarela nih ya, kita ingin juga ke depan itu berharap teman-teman bisa naik kelas. Naik kelas itu dalam arti bahwa ya tentunya kalau
kita mau datang gitu ya ke satu tempat ya, para penyuluh bertemu dengan masyarakat, pasti yang menjadi pertama dilihat itu siapa? Penyuluh dengan segala sosoknya gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih berharap tentu bukan hanya dari sisi penampilan, tapi secara intelektual, secara profesionalitas dalam menjalankan tugasnya ya untuk mendampingi para pelaku ini benar-benar bisa kita persiapkan semuanya lebih baik ke depannya. Oke. Berarti penampilan itu menjadi salah satu kunci juga Penting ya? banget, penting. Karena kan kesan pertama itu menentukan, Ya, gitu kan? betul. Gitu kan. Pasti orang, oh ini tuh kelihatannya bisa meyakinkan ya, confidence, bisa artinya lebih kelihatan, wah memang ini bisa kita percayai sehingga apa yang didampingi, diberikan itu bisa diikuti. Kan seperti Betul itu. sekali. Oke, para penyuluh perikanan dengan nih, jadi penampilan itu salah satu kunci nih agar produktivitasnya juga semakin lebih baik ke depannya. Nah, Bu, bicara soal SDMKP nih. Yuk. Kira-kira menurut Ibu, kenapa sih pengembangan SDMKP ini menjadi salah satu kunci kemajuan dari sektor KP kita ini? Pasti ya, apapun sebenarnya yang kita persiapkan ya dari rencana seperti PENAS ini. Katakanlah PENAS ini temanya terkait dengan transformasi teknologi yang ujungnya nantinya bagaimana mewujudkan swasembada pangan, dan harapannya tentu kita juga 2045 semuanya sudah sangat bagus karena memang SDM unggul itu diharapkan semuanya sudah tercapai di tahun itu. Nah, artinya Mbak Ebi ya, ini kalau misalnya ya semua yang kita siapkan ini tidak kemudian bisa dilakukan oleh SDM-nya, ini tentu menjadi sesuatu yang akan sia-sia. Betul. Nah, tentunya kita sendiri di BPSDMKP ini, mengapa kita juga punya 4 pilar ya dengan pusat-pusat yang kita miliki, mulai dari pendidikan, kemudian pelatihan, ya, penyuluhan, dan kemudian juga standarisasi dan sertifikasi. Pada dasarnya 4 pilar kita ini sudah mengikuti perkembangan zaman. Oke. Jadi tidak cukup juga ya hanya kita kemudian memberikan pelatihan misalnya gitu ya, tanpa kita memastikan bahwa apa yang kita sudah latihkan kepada masyarakat dalam meningkatkan skillnya itu benar-benar secara kompetensinya sudah tercapai. Betul. Sehingga perlu dilakukan uji kompetensinya. Bahwa semua pelatihan, kompetensi yang kita lakukan ini harus terstandar, tentunya standar dengan kebutuhan tenaga kerjanya ya. Misalnya bahwa kita bicara yang dimaksud adalah tentang industrinya. Pasti industrinya itu sudah menetapkan, dia menginginkan orang-orang yang bekerja untuk usahanya adalah mereka yang sudah memiliki kompetensi A, B, C, dan D. Dan itu juga yang menentukan terkait dengan produk-produk yang nanti akan dihasilkan. Betul. Jadi demikian juga dengan pendidikan ya, dan juga terkait dengan penyuluhan juga seperti itu. Oke, wah kompleks sekali ternyata ya Sobat Bari dalam memajukan sektor SDMKP kita nih. Nah Bu, untuk mengembangkan SDMKP ini tentunya banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan. Kira-kira bisa di-spill nggak nih tantangan terbesar dalam memajukan SDMKP kita itu seperti apa? Sebenarnya banyak sekali ya tantangan kita ya. Jadi memang kan kita tidak bisa juga artinya melaksanakan tugas kita dalam menyiapkan ya orang-orang yang memang membutuhkan peningkatan skill ya. Kalau memang tidak disertai ya, misalnya tentu yang pertama komponen terkait dengan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan di dalam pendidikan, pelatihan gitu ya. Even juga penyuluhan ya, standarisasi sertifikasi. Nah, kemudian juga terkait dari sisi tutornya dalam arti apakah itu dosennya, apakah itu pelatihnya, ataukah itu asesornya, atau penyuluh gitu ya. Kalau mereka sudah tidak dilengkapi dengan kemampuan, kompetensi yang sesuai, tentu kita tahu apa yang disampaikan kepada masyarakat ini pasti tidak mencapai hasil dari standar yang diinginkan gitu kan. Nah, makanya memang kembali lagi komponen pentingnya itu adalah penyiapan dari kita sendiri untuk SDM kita dalam rangka kita melayani untuk kebutuhan apakah masyarakat ataukah juga aparatur gitu ya. Di samping tentu hal-hal lain ya, baik itu misalnya kita sebagai penyelenggara pelatihan, pendidikan, ada tenaga pendidikan, ada unsur tenaga pelatihan yang mendukung gitu ya. Kemudian terkait dengan kurikulum, terkait dengan komponen-komponen dalam hal penganggaran, ya itu juga semua sangat mempengaruhi. Tapi kuncinya kembali lagi pengembangan SDM yang kita lakukan, baliknya kesiapan dari SDM kita sendiri untuk memberikan pelayanan itu. Ini yang memang sekarang ini
bawah pimpinan Bapak Kepala Badan kita saat ini, Bapak Inyoman Radiarta, kita sedang berusaha keras ya dalam rangka paling tidak sekarang ini ya yang paling mudah adalah melihat bagaimana sekarang BPSDMKP ini sedang bergiat ya menyiapkan dukungan kita untuk program kerja prioritas nasional. Nah, ini mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih ya, kemudian budidaya ikan darat tematik ya, kemudian ada juga kapal ikan modern, kemudian juga ada modeling garam dan juga yang lainnya. Oke, kompleks sekali, banyak sekali, luar biasa ya Sobat Bahari. Nah, tentunya Bu dalam BPSDMKP ini kita punya program kerja nih Bu. Nah, bisa di-spill juga nih Bu, kira-kira dalam waktu dekat ini ada program apa aja nih Bu dari BPSDMKP? Oke, ya memang ini ragamnya banyak sekali ya, tapi memang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden ya, dengan arahan yang beliau berikan melalui Asta Cita ya, kita pastinya tidak bisa lepas dari itu semua. Betul. Program KKP yang merupakan dari turunan dari Asta Cita, program KKP yang 5 ya, kemudian juga upaya bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dan kemudian menekan ya untuk terkait dengan angka kemiskinan 0%. Kuncinya itu tetap di SDM. Nah, apa yang kita lakukan adalah ya tadi kita juga tatarannya dalam kaitan kita menyiapkan mendukung program kerja prioritas nasional. Sebenarnya ini tarikan secara nggak langsung nih, Mbak Ebi ya, bahwa kita juga harus segera menyiapkan SDM kita, gitu ya. Ya memang saat ini kan di pendidikan sedang bergiat ada penerimaan taruna baru ya. Jadi Pentaru ya. Jadi baik itu dari level pendidikan menengah, pendidikan tinggi ya, kemudian tentunya penyuluhan sedang berusaha mereformasi bagaimana mekanisme penyelenggaraan penyuluhannya. Kemudian juga pelatihan ini yang sedang bergiat, kita juga sedang melakukan pelayanan untuk pelatihan SDM KNMP ya. Jadi kan sudah terseleksi untuk penyiapan SDM KNMP di 1369 titik KNMP. Saat ini kan programnya mereka yang terseleksi sedang mengikuti pelatihan Komcat. Jadi selesai 1 bulan mereka akan masuk ke setengah bulan untuk pelatihan manajerial dan itu KKP punya tanggung jawab di situ, BPSDMKP yang melaksanakan. Wah, gitu luar kan? biasa. Dan yang lainnya lagi masih banyak ini luar biasa ya. Termasuk BP3 Bitung ya. Itu juga harus menjadi bagian dari pelaksanaan ini gitu ya. Oke, ya ternyata banyak juga nih program yang akan digencarkan dalam waktu dekat ini ya Sobat Bahari. Ya, Bu Lili, mungkin sekian bincang-bincang hangat kita tentang SDMKP maupun tentang PENAS ini. Terima kasih banyak Ibu Lili sudah menyempatkan waktu bersama kita. Terima kasih dalam juga buat podcast, semuanya. Ya, dalam podcast kita hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam podcast Carlota episode selanjutnya. Dadah. Dah, sampai ketemu Bina Bahari.